Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Namun sebelum itu mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menguduskan juga rumah ibadat ini, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan kami dapat merenungkannya, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami semua siap. Amin. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14, demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini diberi judul Mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Kalau kita melihat atau membaca sabda Tuhan ini, barangkali kita akan melihat atau kita akan merasa bahwa sabda Tuhan ini sejajar atau atau paralel dengan sabda Tuhan yang ada di Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mirip memang. Tapi ada dua yang berpandangan. Jadi satu berpandangan iya mirip, tapi hanya Matius lebih detail, sedangkan Lukas tidak. Ceritanya hampir mirip. Mari kita lihat sedikit, sekilas saja. Matius dan Lukas. Matius 22 dan Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Dalam Matius, perjamuan kawin untuk anak raja. Kalau dalam Lukas hanya ditulis perjamuan besar. Dalam Matius yang mengadakan raja, dalam Lukas seseorang. Dalam Matius hamba-hamba disuruh mengundang sampai 2 kali, dalam Lukas hanya sekali. Dalam Matius hamba-hamba disuruh
dalam Matius penolakannya kasar. Dalam Lukas masih sopan-sopan saja. Dalam Matius raja menyuruh membunuh orang yang tidak mau datang. Dalam Lukas tidak. Dalam Matius ada tamu yang tidak pakai baju pesta. Dalam Lukas enggak disebut itu. Jadi itu beda. Jadi orang yang berpandangan oh iya sama, ada yang orang berpandangan tidak, yang tidak itu alasannya itu tadi bedanya begitu gitu. Itu. Terus mari kita melihat ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Orang-orang telah diundang sebelumnya. Jadi sebelum orang mengadakan perjamuan atau pesta manten begitu, orang sudah mengundang dulu. Kowe besok tanggal segini aku duwe gawe, kowe iso teko apa ora? Iya iso. Oh iya, kowe tak catet gitu. Sesuk kowe iso teko apa ora ning nggon aku nganake mantu. Iya. Baru dicatat. Begitu. Jadi undangan yang pertama itu pencatatan, dicatat. Kamu bisa datang, bisa catat. Kamu bisa datang, bisa catat gitu. Nah, undangan yang kedua orang disuruh untuk ngundang lagi, wong kae sing wingi sing bersedia datang diundang meneh. Wis siap yo. Saiki pestane, ayo do teko. Itu jadi di sana tradisinya nek teng mriki kan mung pisan ya undangane ya. Paling sriwing-sriwing kuping tok tapi tidak ada ditakoki, "Kamu bisa datang enggak?" Enggak. Bisa gitu. Enggak ada pertanyaan begitu, tetapi paling mau sriwing-sriwing. Wong bakalan ngerti nek Pak Dadis meh duwe gawe. Tapi kan undangannya belum datang, jadi pasti apa ora ya mbuh gitu kan. Kepastiannya akan ada nanti pas undangan beredar gitu, atau pas tonjokan beredar. Nah, kalau di sana tradisinya undangannya 2 kali, sekali ditanya bisa enggak, kalau bisa berarti dicatat, besok yang kedua dikasih tahu lagi, sudah siap loh pestanya, ayo datang, kebune wis disembelih, sapine wis disembelih, ayo teko mangan bareng begitu. Itu sebabnya kenapa kok yang punya pesta kesannya marah banget ketika orang yang pertama diundang, undangan pertama dibilangnya iya datang, bisa datang gitu. Tetapi kemudian ketika sudah disembelih semua hewan-hewan, diundang meneh malah ora do teko. Mari kita melihat, ada yang menolak, penolakannya itu. Yang menolak modus kui alasan, aku habis beli ladang. Orang mutu banget alasannya kan. Aku bar tuku ladang, jadi ora teko dengan pesta. Lucu kan, ra mutu. Tapi orang mutu yang berikutnya adalah aku baru beli lembu, aku baru beli sapi. Yang tadi aku beli ladang, aku baru beli sapi. Yang ketiga ini, aku bernikah, gak teko ya gitu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang-orang seperti halnya yang diundang oleh Tuhan. Barangkali pertama kali ketika kita menerima undangan Tuhan, kita menjawab, iya Tuhan, iya, aku datang. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Bahkan ketika itu Tuhan sudah bilang selesai persiapannya, itu persiapan lembu sapi sudah disembelih. Kita ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dia bilang bagaimana?
wis rampung. Sudah selesai, tetelestai. Berarti sudah beres kabeh persiapan pesta perjamuan kawin anak domba, persiapan pesta di surga itu sudah selesai semua. Kita diundang. Kalau sampai kita yang tadinya menerima undangan terus diundang datang lagi tidak menerimanya, itu artinya apa? Siji, nyepele timbalane Gusti. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan, tidak mendengarkan undangan Tuhan, tapi nyepeleke. Padahal kan wis setuju teko. Ditimbali pertama setuju. Seperti hanya anak-anak kita yang mau sidi hari ini. Dulu waktu kecil sudah dipanggil oleh Tuhan lewat baptisan yang diterimakan melalui ketika mereka dibaptiskan oleh orang tuanya. Eleng napa mboten Popi? Eleng mboten Mas Dadis? Mboten krasa. Mas Bagus. Mboten krasa. Gak eleng. Tapi itu sudah dipanggil, dari kecil itu dipanggil. Bahkan tadi Yeremia 1 ayat 5 ketika dalam kandungan itu sudah dipanggil. Nah kemudian berikutnya ketika Tuhan memanggil tetapi kita nyepeleke, apa jadinya kira-kira? Kalau dalam perumpamaan tadi Tuhan Yesus, Tuhan yang punya pesta itu marah banget. Orang-orang yang menolak itu artinya memusuhi Allah, bahkan ada yang membunuh loh ya. Ada yang sampai membunuh wong sing ngundang loh ya. Banget ya. Ada yang acuh kui artinya ra peduli. Diundang tapi ra peduli. Bayangke nek awake dhewe ngundang wong gak peduli. Apa? Atine lara. Kalau acuh kuwi aku Kristen iya, ya wis Kristen ngono wae. Itu acuh. Antara acuh dan memusuhi padha abote. Acuh, menolak, memusuhi sama bobotnya. Sebab siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi nek nek acuh terhadap panggilan Tuhan, acuh terhadap suara Tuhan, artinya ya memusuhi, menolak Tuhan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang beralasan, aku beli ladang, aku habis beli lembu, aku habis kawin, aku bernikah. Artinya mereka memikirkan bahwa undangan keselamatan dari Tuhan itu lebih remeh daripada milik mereka. Ladang itu menggambarkan hak milik. Lembu itu menggambarkan pekerjaan. Baru menikah itu menggambarkan keluarga. Ketika orang tidak menghiraukan atau acuh terhadap panggilan Tuhan, tetapi lebih mementingkan milik kepunyaannya, lebih mementingkan pekerjaannya, lebih mementingkan keluarganya daripada timbalannya Gusti, itu bukan alasan Bapak Ibu. Masa iya sih surga bandingannya karo kuwi?
keselamatan kita bandingannya mosok bandingannya milik kepunyaan, pekerjaan, suami, istri, keluarga. Memang milik kepunyaan, pekerjaan maupun keluarga itu hal-hal yang baik. Tetapi Bapak Ibu, hal-hal yang baik ternyata bisa menghalangi kita menerima hal-hal yang terbaik. Keselamatan kalian milik kepunyaan kita yang kita tinggal ketika mati nanti, keluarga kita yang kita tinggal ketika mati nanti, maupun kerjaan yang kita tinggalkan ketika kita mati itu, kira-kira lebih utama mana sih? Lebih utama undangan Tuhan, keselamatan kan? Penting tapi tidak terpenting. Ada orang yang ngomong, orang yang acuh terhadap panggilan Tuhan itu orang brengsek. Dan ternyata Kristen-Kristen itu banyak Kristen brengsek Bapak Ibu, termasuk aku. Jangan-jangan Kristen sing brengsek kaya apa? Kristen ngaku Kristen tapi nyepelekno timbalane Gusti. Alasan sesungguhnya sebenarnya bukan itu. Alasan sesungguhnya ya nyepelekke swarga itu tadi, nyepelekke timbalane Gusti, nyepelekke Gusti sing nimbali kita. Itu sebabnya kenapa kok raja sangat murka. Lah disepelekke kok. Dan yang terjadi Bapak Ibu, orang Israel yang nyepelekke timbalane Gusti itu akhirnya dicabut kan. Tidak lagi diselamatkan, tapi keselamatan itu malah berpencar sampai ke kita. Untungnya awake dhewe. Undangan yang tadinya diberikan kepada orang Israel, bangsa Israel ketika itu ditolak. Sehingga akhirnya undangan keselamatan itu dilempar ke bangsa-bangsa lain. Beruntungnya kita. Nah, kalau kita akhirnya nanti menjadi orang Kristen brengsek juga, dilempar lagi, kita nggak dapat lagi. Itu. Jadi kita mau jadi orang Kristen brengsek apa orang Kristen yang mendengarkan timbalane Gusti? Pilihan di tangan kita. Yang kedua, kalau kita kalau kita datang ke pesta kawin anak domba, ke pesta perjamuan kawin atau pesta pernikahan, ada orang yang ngomong kalau di sana mereka dibagikan baju pesta. Enggak, bukan tentang itu, Tetapi bagaimanapun ketika kita datang ke pesta, pasti kita akan memakai baju yang terbaik yang kita punya. Orang mungkin nganggo kaos oblong teko ning pesta kan. Nah, pakaian pesta yang dimaksud adalah pembenaran karena iman kita, dan yang kedua adalah pengudusan atau penyucian, kesucian hidup. Jadi ketika kita datang menanggapi keselamatan Allah, berarti kita mengakui bahwa kita dibenarkan oleh Kristus. Yang kedua, kita juga bersedia untuk menjaga kekudusan hati kita. Ini sebuah peringatan untuk orang-orang yang mengaku percaya tetapi tetap hidup brengsek. Kenapa? Iya, ngomongnya Kristen, aku dibenarkan, dianggap benar oleh Yesus. Iya, kita dianggap benar-benar. Tetapi kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, ya kuwi brengsek kuwi mau. Apa kita orang yang seperti itu? Ingat bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipangkas dan dibuang ke dalam api. Nah,
perlakuan Tuhan terhadap orang-orang Kristen yang tidak berbaju pesta, orang-orang Kristen yang tidak mengakui pembenaran ada di dalam Kristus, pembenaran oleh Kristus, dan kita terima melalui iman kita dan hidup dalam kekudusan, itu berarti tidak berbaju pesta, sama seperti ranting-ranting yang tidak berbuah. Siap-siap dibuang ke dalam api. Karena itu mari kita bertobat dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita datang dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan suara-Mu, dan juga kami senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dengan berbaju pesta, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pembenaran, dan hidup dalam kekudusan kami senantiasa. Bapa menolong kami, Bapa menguduskan kehidupan kami, dan Bapa menolong kami senantiasa untuk mampu hidup setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.